Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan liyutahhirul quluba wa yurshidun nasa ila al-aqaidi as-sahihah wa ila al-ulumi an-nafi'ah wa ila al-akhlaqil fadilah الذي تسمو بالفرد والمجتمع إلى المكانة العزة والكرامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Menurut mukarramin, para alim ulama, para asatidz, terutama masyarakat pengurus GKM Masjid Haqqul Yaqin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah himpun kita di majelis yang mulia. Allah membangunkan kita setelah menidurkan kita, membuat kita ingat berzikir, bertakarub, beribadah sesuai dengan tujuan penciptaan kita, sesuai dengan tujuan penciptaan siang dan malam. Allah jadikan siang malam silih berganti. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara wa arada syukura. Dialah Allah yang menjadikan siang malam silih berganti bagi mereka yang hendak berzikir. Tafsirnya itu bagi mereka yang hendak beribadah kepada Allah dan mereka yang hendak bersyukur kepada Allah. Itu adanya siang malam silih berganti supaya kita berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah. Sesuai dengan penciptaan kita, tujuannya supaya kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Maka kehadiran kita di majelis ini insya Allah sesuai dengan track record bahwa pergantian siang dan malam itu kehidupan ini disediakan supaya kita beribadah kepada Allah. Sahabat berjannah, mudah-mudahan yang membuatkan minuman, mengantarkan minuman dapat minuman dalam surga. Yang mengaminkan juga dapat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai, menyayangi umatnya melebihi Nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Bahkan beliau merindukan kita umat akhir zaman. Wa inni la astaqi ila ikhwani wa ahbabi. Aku benar-benar rindu sama saudaraku dan kekasihku. Awalaysa nahnu ikhwanukum ya Rasulullah. Bukankah kami juga saudaramu? Kata Nabi, antum ashabi, kalian sahabatku. Ikhwani wa ahbabi alladhina ya'ishuna min ba'di. Saudaraku, kekasihku, mereka yang hidup sepeninggalku. Hum la yarawni walakin yu'minuna bi. Mereka tidak melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Aku rindu kepada mereka dan mereka pun merindukan aku. Semoga Bapak Ibu semua termasuk umat yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi risau, Nabi sedih, Nabi mengadukan kaum kepada Tuhannya ketika kaum ini jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah peta jalan menuju Allah. Kalau sudah jauh dari Al-Quran, pasti akan tersesat jalannya. Maka Nabi secara khusus mengadukan umat yang jauh dari Al-Quran. Ini diabadikan dalam surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya rabbi, rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang dijauhi.
Maka hadir kita di majelis ini, minimal kita kalau tidak membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran yang disampaikan, bertafahum memahami, bertadabbur mempelajari, itu bagian daripada yang membuat senang hati Rasulullah. Kita mau dekat dan akrab sama Al-Quran. Karena nanti ada orang-orang yang menyesal sekedar dengerin Quran dibaca saja tidak mau, sekedar mendengarkan saja tidak mau. Wa qalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka menyesal, lalu seandainya dulu aku mau mendengarkan Al-Quran dibacakan, dakwah disampaikan, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak termasuk ahli neraka sa'ir. Karena tidak mau dengerin Quran, tidak mau memperhatikan Quran disampaikan, tergolong hamba-hamba yang jadi ashabus sa'ir. Na'udzubillah min. Kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah Allah menyebutkan tentang tujuan penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, supaya hamba-hamba ini berzikir, beribadah dan bersyukur kepada Allah. Lalu hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba kekasih Allah itu punya sifat. Sifatnya disebutkan dalam ayat 62 dan berikutnya surah Al-Furqan. Wa ibadur rahman wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, hamba-hamba kekasih Allah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan hadis sifat ibadullah al-mu'minin. Ini sifat hamba Allah yang benar-benar beriman, hamba-hamba kekasih Allah. Yang pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Hauna ini dimanakan bisakinah, dengan tenang, wal waqar, min ghairi jibariyah wala istibar, tidak angkuh, tidak sombong. Kaqauli ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala, wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Kesombongan itu macam-macam. Kadang-kadang sombong dengan nggak mau minggir, mentang-mentang mobilnya mahal. Halo, ini mobil Hummer ini mobil Alphard nih, nggak mau minggir. Nah, itu bisa sombong juga. Sombong itu kadang-kadang kalau menjadi pejabat, yang lain suruh minggir, aku mau lewat, padahal nggak perlu amat. Kalau dengan kekayaannya, dengan menyewa forerunner, yang lain suruh minggir semua, aku udah bayar jalan, padahal yang lain juga bayar, yang dibayar petugasnya. Sombong itu juga kadang-kadang dengan menampakkan knalpot dibikin kenceng, knalpot brom, weng, halo, sehingga yang lewat kaget semua. Itu akan baik kalau malam hari bangunin tahajud. Dengan knalpot brom, lagi musim tuh, itu bisa untuk kesombongan juga. Halo, Allah nggak suka orang kaya yang sombong, dan lebih nggak suka lagi udah miskin sombong, lebih nggak suka lagi. Dua-duanya nggak disukai, karena kesombongan al-kibriya ridai wal 'azamatu izari. Kesombongan itu pakaian buat Allah. Kalau Allah sombong boleh, memang Allah pemilik segalanya. Al-Mutakabbir sifat Asmaul Husnanya. Allah Maha Agung memang, Maha berkuasa. Sementara
Al-kibriya ridai, keagungan adalah selendangku. Waman naza'an minni, siapa yang melepaskan dariku, Abdul aku marah kepadanya. Maka nggak ada tempat bagi hamba ini untuk sombong. Apa yang disombongkan? Lahir ditolong sama orang, nggak berdaya, nggak bawa apa-apa, mati digotong sama orang. Ada yang mati ngubur sendiri? Nggak ada kan? Mati digotong sama orang. Kemana-mana hidup bawa kotoran. Apa yang disombongkan? Cuman karena Allah menutup kotoran kita aja sehingga kita terlihat indah. Ini kita bawa 3 kotoran kata Allah dari kemana-mana mereka. Yang pertama kotoran dohir. Ini di perut kita kan ada kotoran ini. Betul. Cuman nggak Allah tampakkan. Coba kalau ini isinya taruh di muka kita, jelas nggak indah lagi. Kemudian kotoran dosa. Kira-kira datang ke sini bawa dosa nggak? Bawa. Nah, dengan ngaji sholat tadi mudah-mudahan gugur dosa-dosa. Nah kata Nabi, man tatahhara fi baiti, siapa yang bersuci dari rumahnya, summa masa ila baitin min buyutillah, lalu menuju salah satu rumah Allah, lihat dia min fardin min faraidillah, untuk menunaikan salah satu yang Allah fardukan, baik sholatnya, baik thalabul ilminya, kanat khutwatahu tahuttu bil khati'ah, tarfa'u bihi darajat. Setiap langkahnya menjadi penggugur dosa dan peningkat derajat. Makanya kalau pengen tinggi derajatnya, menunjukkan dosanya, yang rumahnya dekat muter-muter sebelum pulang. Itu sahabat lo kan begitu tuh, ya muter sana gitu. Niatnya gugurin dosa, jangan niatnya olahraga, nanti beda lagi. Niatnya gugurin dosa sama menambah pahala. Innamal amalu binniyat. Kalau niatnya akhirat, sehatnya dapat. Ya, kalau niatnya dunia, nggak dapat itu gugurin dosanya. Pak Samsul apalagi itu. Bulan kemarin nggak datang, saya cari pulang kampung, umroh ya, kampung akhirat. Itu umroh itu lagi menamak tilas kanjeng Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umroh jauh-jauh ke Mekah aja bisa, masa Masjid Hakul Yakin nggak datang? Nggak bisa kan, malu-maluin. Kadang-kadang ada begitu, rajin umroh jauh-jauh ke Mekah, masjid di depan rumah nggak datang. Nggak benar begitu. Ini bukan nyinggung, bukan nyindir, bukan ngatain. Jangan sampai gitu loh. Jauh-jauh sampai, dan dekat ya sampai. Ibadur Rahman, hamba makasih Allah yang sunnah alal ardi hauna, dengan rendah hati, tidak sombong. Tapi juga jangan diartikan lemah, nggak berdaya. Fa amma haulai fa innahum yamsuna min ghairi istikbar wala marah wala asab. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak berjalan dengan bator, congkak, walaisal murad, dan tidaklah yang dimaksud annahum yasuna kal mardo, bukan yang dimaksud orang yang jalan seperti orang sakit, tasanuan dibuat-buat, riaan sambil ria, tuh lemah ini, nggak begitu juga gitu. Jadi jangan lembek, jangan terlalu lemah juga. Ini sudah mau komat, leha-leha. Nggak juga. Dalam ibadahnya ada unsur yang namanya musyara'ah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah menuju ampunan Tuhanmu. Satu sisi sudah cepat-cepat. Nggak boleh leha-leha. Kenapa? Waktu terus berjalan. Al-waktu kasayf. Fa ilam taqta qata'aka. Waktu seperti pedang. Kalau engkau nggak segera, dia akan memotong. Ini kemarin pergantian waktu, pergantian tahun. Kata Imam Hasan Basri, kehidupan ini cuma dari potongan-potongan waktu, potongan tahun, potongan bulan, potongan pekan, potongan hari, potongan menit, potongan nafas. Maka setiap hembusan nafas ini sebuah langkah menuju kematian, sadar atau nggak sadar. Kalau emas hilang bisa dicari,
Duit habis mencari, tapi kalau waktu habis, tidak kemana kita akan mencari. Dan kesempatan ini adalah nikmat yang sangat besar kata Nabi. Nikmatani maghbunun bihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang orang lalai menggunakannya, banyak yang lupa memanfaatkannya, yaitu sehat dan waktu luang. Dan alhamdulillah kita semuanya masih ada kesempatan diberikan kesehatan dan waktu luang. Mudah-mudahan menjadi insan yang pandai berzikir, berfikir dan bersyukur pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan juga kalmardo seperti orang yang sakit, tasamuan dibikin-bikin, lemah, wariaan ria, enggak. Faqad kana sayyidu waladi Adam. Ini sabda Nabi. Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini pemimpin anak-anak Adam. Jadi yang menggunakan sayyidina itu ya Nabi sendiri. Maka masalah pakai sayyidina enggak itu jangan diperselisihkan. Mau pakai sholawat sayyidina boleh, sholawat enggak pakai sayyidina juga boleh. Yang enggak boleh, yang enggak sholawat. Itu enggak boleh. Kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku ini pemimpin anak-anak Adam. Ini bukan kesombongan, wala fakhar. Tapi memang itu kenyataan. Jadi boleh sekali-sekali untuk menampakkan diri, menyatakan diri itu boleh. Kalau ada orang nggak percaya saya bisa ceramah, aku ini dokter tafsir, boleh. Ngomong begitu boleh, bukan untuk kesombongan. Memang kenyataannya saya lulusan tafsir, bukan sombong, bukan. Kan dia nggak percaya, ini masalahnya. Kalau nggak percaya ini ijazahnya, boleh nunjukin begitu, boleh. Tapi kalau untuk kesombongan, nah, dia S1, saya ini S3, itu nggak boleh. Beda. Harus diklarifikasi itu. Nabi itu boleh ngaku Nabi, bahkan harus. Nabi harus diumumkan. Kalau nggak diumumkan, nggak ada yang tahu kalau dia Nabi. Bagaimana orang mengikuti? Cuman kalau wali jangan diumumin. Wali jangan diumumin. Ini nyandar di sana nih. Oh, aku ini wali Allah. Nggak boleh. Jangan-jangan ngaku wali Allah padahal wali setan. Nggak boleh ngaku kalau wali. Nah, cuman ciri-cirinya ada di sini tadi itu. Jalannya rendah hati, nggak sombong. Kata Nabi, ini dijelaskan di sini dalam Tafsir Katsir, karena sayyidu waladi Adam. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW gelarnya sayyidu waladi Adam SAW. Idza masa kalau beliau berjalan, ka'annama yanhatu min sababin. Dia seperti berjalan dari dataran yang tinggi turun. Jadi cepat, Nabi itu jalannya cepat gitu. Tapi bukan karena sombong, bukan. Juga bukan dengan lemah gitu, terlalu lemah, enggak juga. Beliau jalannya cepat, ka'annamal ardh tatwilahu. Sepertinya itu bumi itu digulung buat dia. Nabi itu jalannya cepat. Sahabat itu kalau ngikutin sampai lari, cepat jalannya. Bukan letoy, bukan. Waqad karaha ba'dus salaf. Dulu sebagian ulama-ulama salaf itu nggak suka kalau orang itu berjalan itu ya tahu aku merasa lemah, tahu dibikin-bikin, nggak suka. Nah kalau mereka ada yang lemah, nggak mau cepet jalannya pelan-pelan, anta mari, kamu sakit ya? Ditanya apa kamu sakit? Lalu memerintahkan wa amarahu ayyamsi biquwah. Kamu kalau jalan cepat. Jadi sampai jalan aja diatur begitu. Dengan kekuatan, dengan semangat. Jadi yang dimaksud wal murad bil haul dengan lemah lembut, dengan rendah hati guna as-sakinah wal waqar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, idza ataitumus shalat fala ta'tuha wa antum tas'auna. Kalau kamu datang menuju tempat sholat, datanglah kamu semangat, jangan terburu-buru, tapi wa antum tas'auna fala ta'tuha wa antum tas'auna. Jangan tergopoh-gopoh.
Cepat-cepat boleh, tapi jangan tergopoh-gopoh. Wa tuha alaikum as-sakinah, datanglah ke tempat sholat itu dengan tenang. Karena ada riwayatnya itu orang karena takut ketinggalan lari tergopoh-gopoh. Nggak benar juga. Ini ada sebagian DKM itu ketika ada yang terlambat, cepet. Nggak boleh begitu juga. Biarlah berjalan dengan tenang, tapi nggak usah lari juga. Nah, jadi nggak boleh lebay terlalu cepat, jangan berleha-leha, jangan yang sedang-sedang saja, sedang-sedang saja. Itu aturannya memang begitu. Itulah Islam wasatiyah. Itulah yang diajarkan Islam. Akhlak itu tengah-tengah. Terlalu berani, jangan. Terlalu penakut, jangan. Ya sedang-sedang saja. Kalau ada sesuatu terlalu curiga, bisa suudon. Tapi nggak mau waspada, itu juga salah. Sudah tahu jam 2 malam ada yang bawa nyongkelin pintu kita berhusnudon. Jangan-jangan dia mau berniat baik, jangan. Jadi waspada itu ya penting, tapi suudon itu nggak boleh. Lalu ya tengah-tengah tadi. Itulah Islam. Sholat itu terlalu lama jangan, kecepatan jangan juga. Jadi imam terlalu lama, makmumnya berudel, banyak yang dehem-dehem. Sudah tahu pasal bismi rabbikal azim. Itu udah selesai, nggak akan dilanjutin. Pakai didehemin. Itu udah selesai, nggak akan diterusin, nggak usah didehemin, paling didehemin. Nggak tahu siapa yang dehem tadi. Lah kalau Ustaz dengar, ya kedengeran. Nggak usah dehem, itu udah selesai. Nggak akan dilanjutin lagi ke surat berikutnya. Ini pakai didehemin ya, salam. Tapi kita harus tunduk. Ada sebagian ulama dehem itu membatalkan. Sebagian ulama, tapi itu bukan pendapat jumhur. Jadi kalau datang ke tempat sholat jangan tergopoh-gopoh, tapi juga jangan terlalu santai. Ada unsur yang namanya musyawarah, cepet-cepet. Ini udah ada masih main game, sabar, santai, enggak pada tempatnya. Orang-orang pilihan Allah itu dia datang sebelum adzan. Datang sebelum adzan. Itu hamba pilihan, kekasih Allah. Kalau ada orang yang begitu tuh, pokoknya setiap sebelum adzan dia sudah di masjid, itu hamba pilihan Allah. Enggak semua orang bisa. Kalau buat perempuannya sudah wudhu sebelum adzan, itu pilihan Allah. Adzan itu mengingatkan, dan dia itu sudah ingat sebelum diingatkan. Imam Ali, para sahabat, itu kelasnya begitu. Nabi nungguin di kamar sudah dalam keadaan ada wudhu, sudah siap. Itu hamba Allah. Kalau adzan ke masjid standar, adzan datang berjamaah standar. Lalu Nabi diperintahkan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Bersabarlah dirimu terhadap orang-orang yang menyeru, yang berdoa baik di waktu pagi maupun sore. Nabi disuruh nemenin mereka yang berzikir di waktu pagi sore. Ini subuh biasanya sampai subuh. Maka yang ikut sampai subuh ini juga hamba-hamba pilihan Allah. Semoga kita semuanya bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Disuruh sabar. Untuk apa mereka menyeru pada Tuhannya? Memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sama. Subhanallah
Afdhalud du'a itu alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Afdhalud dzikri la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi kita baca ini menjadi tanaman-tanaman akhirat tersimpan di langit, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cuman kadang-kadang kita tidak sadar, nanti orang nyesel, bisa tasbih gak tasbih, bisa tahmid gak tahmid, bisa tahlil gak tahlil. Waktu itu padahal dia sempat, itu menjadi pemberat timbangan. Semoga Allah perberat timbangan kebaikan kita semua. Fama taraktum minha fasallu wa ma fatakum fatimu. Janganlah kamu dengan tenang, jangan terpokok-pokok menuju tempat sholat. Yang kamu dapati, sholatlah. Dan yang tertinggal sempurnakan. Dapatnya 2 rakaat tambahin. Kalau subuh dapatnya 1 rakaat tambahin 1 rakaat. Jadi dulu juga sudah ada yang namanya masbuk, makmum masbuk itu sudah ada. Orang ketinggalan itu sudah ada. Maka adanya riwayat begini ini ya menunjukkan para sahabat juga itu berkelas-kelas. Ada kelas shaf pertama, innallah wa malaikah yusholluna ala sabar. Innal malaikah, para malaikat itu bersolawat sama orang yang di shaf pertama. Afdhalus sufuf rijal awwaliyah. Seutamanya shaf laki-laki itu paling depan. Wasyarruha, dan yang paling jelek akhiruha, yang paling belakang. Tapi sejelek-jeleknya shaf belakang tetap lebih baik daripada yang tidak berjamaah. Bertingkat-tingkat itu. Jadi kebaikan bertingkat-tingkat. Yang datang sebelum adzan, yang setelah adzan beda. Yang ngaji ini yang di depan namanya belakang beda. Yang nyender gak nyender beda. Beda kelasnya gitu. Boleh nggak apa-apa, boleh. Yang nggak boleh kalau Jumatan nyender nggak boleh. Ini harus dikasih tahu nih. Jumatan datang udah duluan di belakang, bukan lagi di depan, nyender bismika Allahumma amin bismika. Nggak boleh kalau Jumatan. Jumatan tuh kalau ngantuk suruh pindah. Tapi kalau ngaji subuh gini boleh. Nggak apa-apa kalau subuh gini. Karena ini bukan rukun. Tapi kalau dipilih terbaik mana, baikan yang depan daripada yang belakang. Dulu kalau Nabi ceramah, orang berebut ke depan. Saya setiap ceramah orang berebut di belakang, nyari sandaran. Dan kita harus nonton, barangkali sudah agak rapuh, sehingga harus sandaran. Kita harus berhusnuzon. Tapi kita doakan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang tertinggal sempurnakan. Qala Abdullah bin Mubarak dari Ma'mar dan seterusnya. Ibadur Rahman, hamba-hamba kasih Allah. Innal mu'minin, sesungguhnya orang yang beriman itu kaumun, suatu kaum yang dia itu lemah lembut. Dia lemah lembut. Hatta yang sebelum lumar sampai orang-orang jahil itu menyangka dia itu sakit, padahal enggak sakit. Memang orangnya lemah lembut, orang-orang beriman itu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang jahil atau sufaha, orang-orang bodoh, ngatain dia, jelek-jelekin dia enggak balas. Qalu salama. Kalau dikatain balas standar itu biasa. Dikatain balas biasa standar. Orang beriman kekasih Allah nggak begitu. Dikatain qalu salama, dia tinggalin, dia ucapkan salam. Dia tetap berkata yang baik. Apa dia yang duluan? Dia duluan jelek, lalu kita balas dengan kejelekan. Apa bedanya? Bedanya dia duluan, kita belakangan, sama-sama jelek. Kalau dia jelek, kita katakan salam. Sabar mendengar ucapan buruk orang, baik itu dari pihak pasangan, dari pihak anak, dari pihak lawan kita, itu menjadi peningkat derajat dan menjadi penghapus dosa.
Qalu salama, ucapkan salam, selamat. Ucapan doa, bukan membalas. Kalau membalas mah biasa, standar. Dikatain, gantian ngatain. Keluar binatang, lalu kita pun jadi binatang. Nah, untuk binatang suruh sabar. Sabarnya kita terhadap kata-kata istri, kata-kata anak itu menjadi kita sebagai hamba-hamba kekasih Allah. Wali-wali Allah itu banyak di antara mereka itu yang menderita dengan penderitaan itu, tapi dia sabar. Sekelas Nabi saja itu harus mendengar kata-kata istrinya yang kadang-kadang nggak dia sukai. Itu Nabi, apalagi kita. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, wali belum tentu juga. Kalau wali murid ya, kalau wali Allah belum tentu juga. Tapi kalau secara umum ini wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah. Tahu dari mana? Mendirikan sholat berjamaah. Itu ciri wali-wali umum itu. Dia beriman, dan ciri sifat orang yang beriman diantaranya itu alladzina yuqimunas shalah. Wali umum, wali khusus, wallahu a'lam. Kita kembali lagi. Jadi kalau ada yang ngatain mereka qalu salama, dia ucapkan salam, wa yasfahu, dia berlapang dada, la yaquluna illa khaira, enggak mengatakan kecuali perkataan yang baik. Maka kata-katanya jelek kalau disebut wali, kontradiksi. Ada orang yang ngatain orang lain, mohon maaf dengan perkataan goblok. Lalu dengan itu dia ternyata mendapatkan hadiah umroh, banyak yang transfer. Itu yang ngomong kayak gitu wali itu. Bukan begitu, wali itu layak quluna illa khaira, enggak berkata kecuali yang baik. La yuhibbullahu al-jahra bisyurri minal qaul. Allah enggak suka perkataan yang buruk. Illa man zulim, kecuali yang dizalimi. Yang balas itu boleh walaupun standar tadi. Tapi kalau memulai itu tidak boleh. Kama kana Rasulullah SAW la tazidu sidda'al jahil alaihi illa haliman. Sebagaimana Nabi enggak pernah membalas orang yang jahil kecuali dengan penyantun, dengan menyayanginya. Wa idza sami'u lahwa a'radu an. Kalau mendengar kata-kata yang lahwa, yang sia-sia, dia pun berpaling. Pernah ini sahabat Abu Bakar dikatain, diem, dikatain lagi, diem, dikatain lagi, diem. Yang ketiga, beliau berdiri tidak membalas. Alaika, untukmu. Nabi langsung berdiri meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar protes, ya Rasulullah, tidak adil. Dia ngatain saya, Anda duduk di samping saya, dengerin. Sampai 3 kali, ketika yang ketiga mau balas, Anda pergi. Kata Nabi, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tadi ketika engkau sabar mendengar perkataan dia, malaikat bersamamu. Aku senang duduk bersama malaikat. Ketika engkau membalas, setan yang bersamamu. Aku nggak mau duduk bersama setan. Jadi kalau kita balas itu sudah jadi temannya setan. Suruh sabar. Kekasih Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka juga punya sifat ibadur rahman, hamba kekasih Allah itu. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Dan mereka yang bermalam, melewati malam-malamnya sujada li rabbihim sujada, untuk Tuhannya dia bersujud. Qiyamah, berdiri, maksudnya sholat, fi ta'atihi, untuk ketaatan, wa ibadatihi, untuk ibadah. Jadi malam itu nikmat itu karena untuk ibadah. Kalau cuma untuk tidur itu standar, malam mubah. Untuk maksiat itu malam kerugian, malam keberuntungan kalau kita gunakan untuk sujud. Nggak bisa sepanjang malam, paling tidak setengah malam. Nggak bisa juga sepertiga malam. Nggak bisa juga seperempat malam. Minimal 2 rakaat 1 witir. Jangan tinggalin. Kalau pengen jadi kekasih Allah, tiap malam itu pasti ada sholat malam. Nah,
Jangan dianggap malam itu harus jam 1, jam 2, jam 3. Enggak, malam itu dari awal malam. Ba'da isya, habis sholat isya sampai ketemu subuh. Waktu sholat malam itu dari habis isya sampai ketemu subuh. Cuma kalau mau waktu yang utama, habis isya itu boleh. Tengah malam itu utama. Paling utama akhir malam. As-samirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Mereka yang sabar, mereka yang jujur benar, mereka yang taat, mereka yang infak, yang istighfar di waktu sahur. Minimal waktu sahur itu 2 rakaat 1 witir, itu sudah turun rahmat Allah. Allah turunkan rahmatnya kepada hambanya. Kalau ada seorang suami bangunin istri atau istri bangunin suami dengan cara memercikkan bekas air hujan ke wajah pasangannya, prit prit prit, walaupun cuma salat 2 rakaat. Kalau dicipratkan gak bangun, ambil ember, jangan disiram, nanti bisa marah. Lalu belai-belai, ya bebek bangun saya. Kalau pengantin baru itu bangun. Kalau pengantin lama bangun. Baru itu bangun. Udah lama soalnya. Nah, yang lembut, jangan juga marah-marah. Jadi mau mencari yang sunnah dapatnya nanti justru amarah, tidak boleh. Karena husnul khuluq itu lebih baik, lebih utama daripada salat semalam suntuk. Sabaqat husnul khuluq qa'imil lail wa sha'imin nahar. Akhlak mulia itu melampaui orang yang salat malam dan orang yang puasa sunnah. Atas dasar itu, sebagian ulama menjelaskan bikinin teh buat pasangan lebih baik daripada sholat semalam suntuk. Kalau pasangannya minta dibikinin teh, bikinin kopi. Tentang kopi itu ada keterangan itu dari ulama. Ini kaul ulama bukan hadis. Man syaribal qahwah amina min adabil qabri. Siapa yang minum kopi dia aman dari adab kubur. Bukan. Dan yang minum kopi kan belum dikubur. Bukan main. Jangan salah paham. Enggak, itu enggak, ini makna ininya, makna leluconnya. Tapi makna tasawufnya ada ini. Makna tasawufnya ada. Di mana? Ini yang berkata ulama. Ini berkata ulama. Orang ulama dulu itu kalau minum kopi betah zikirnya, betah tahajudnya, betah tahlilnya, maka aman dari adab kubur. Nah, sekarang minum kopi main gaple. Yang nggak nyambung dengan dalil ini gitu loh. Jadi dalil itu tempatnya pada tempatnya. Man syaribal qahwah amin amin adabil qabri. Siapa yang minum kopi aman dari adab kubur. Jangan dipahamin restoran tiap hari minum kopi sebanyak-banyaknya biar aman dari adab kubur, bukan begitu. Minum kopi untuk tahajud, untuk baca Quran, untuk zikir, untuk taklim gitu loh. Ini minum kopi buat gaple. Penonton bola ya gak nyambung. Halo, paham gak nih? Jangan disalahpahami nanti. Untuk qiyamul lail biar gak ngantuk. Itu benar-benar berpengaruh kalau orang-orang yang masih normal ya. Kalau nggak normal mah minum kopi tetap aja tidur aja. Udah nggak normal soalnya. Dia lalui malam-malamnya dengan sujud, dengan qiyam berdiri untuk ketaatan kepada Tuhannya, untuk ibadah pada Tuhannya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang kekasih Allah, orang yang bertakwa itu sangat sedikit di waktu malamnya mereka tidur. Wa bil asharihum yastaghfirun. Perhatikan ini. Bil ashar, waktu sahur, menggunakan fi'il mudhari' yastaghfirun. Sekarang, nanti, dan kapanpun selalu mohon ampun kepada Allah. Yastaghfirun. Fi'ilnya itu mudhari', continuous tense, terus menerus. Nggak cukup sekali. Tapi kan saya nggak berbuat dosa. Gimana nggak dosa?
dosa. Dosa itu banyak, ada dosa besar, dosa kecil. Nggak menyempurnakan kewajiban itu dosa. Sholat nggak khusyuk itu juga dosa aslinya. Cuman itu dosa far'i. Kalau dosa kuli itu yang menyeluruh. Nggak sholat itu dosa kuli, pasti dosa besar. Tapi kalau sholat nggak khusyuk itu dosa kecil, mudah diampuni. Maka habis sholat kita baca istighfar, astagfirullahaladzim. Karena ada dosa-dosa kecil itu yang kadang-kadang sholat tapi malas. Ada nggak orang sholat malas? Sholat tapi kurang khusyuk. Pernah nggak Pak sholat yang khusyuk? Sering. Sholat 5 rakaat. Nah itu semuanya itu juga salah aslinya, tapi diampuni. Baca Quran. Orang baca Quran kadang-kadang ada salahnya, ada lalainya, ada loncatnya. Mending kalau loncat itu baris, kadang-kadang loncat lembar. Dia ngambilnya 2 lembar langsung. Saya kan ngajarin kadang-kadang itu kadang-kadang. Itu kita ajarin itu kadang-kadang bukannya 2 lembar dia nggak sadar. Nah itu juga salah juga. Tapi salahnya itu kurang panjang matnya, kurang fasih hurufnya, itu diampuni salah fardhi karena dia sudah mau baca Quran, dia sudah mau sholat, jadi itu diampuni. Allah Maha Pengampun. Maka ada yang namanya dalam taklim ini kadang-kadang ada salahnya juga. Kadang-kadang bercanda terlalu nyakiti. Saya ngomongin kadang-kadang ada yang tersakitin juga, tersindir. Halo. Tapi kalau tersindir berarti masih hidup hatinya. Itu masih hidup berarti gitu. Dan itu kadang-kadang nyakitin gitu. Lalu maka ada doa yang namanya kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa begini dibaca bukan hanya pas habis pengajian, habis arisan, habis ngerumpi. Itu banyak doa ini kafarat majlis supaya dihapuskan dosa-dosa kita. Wabil asharihum yastaghfirun, dan sesuai dengan firman-Nya tatajafa junubuhum 'anil madaji. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ini sebuah kiasan. Artinya lambung mereka jauh dari tempat tidur, artinya ya buat sholat malam. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Mereka yang berdiri di waktu malam bersujud, lalu mereka takut akan negeri akhirat, takut akan azab Allah, wa yarjuna rahmatar rabbih. Mereka sangat berharap akan rahmat Tuhannya. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghurama. Dan orang-orang yang mengatakan, berdoa, ya Tuhan kami, hindarkan kami dari api neraka jahanam. Jadi orang yang menjadi kekasih Allah, ibadur rahman itu kan yang dia pikirkan bagaimana nasibku di akhirat nanti. Jadi dia itu selalu memikirkan status dirinya dalam hadapan Tuhannya. Ini kita kadang-kadang sibuk dengan status kehidupan dunia, lupa status kehidupan akhirat. Sibuk dengan status di hadapan orang, lupakan statusnya di hadapan Allah. Padahal kalau itu yang ada, kita menjadi hamba-hamba kekasih Allah. Statusku ini di hadapan Allah bagaimana? Sudah sholat belum? Sudah benar belum? Sudah jujur belum? Itu yang harus kita pikirkan. Status kita di hadapan Allah. Lah orang akan nggak ngaruh buat kita. Di akhirat nanti kita nggak butuh orang, mereka butuh juga rahmat Allah. Kita hanya butuh Allah, nggak butuh orang. Tapi kadang-kadang kita selalu memikirkan status kita di hadapan orang, padahal orang itu nggak ngaruh apa-apa. Bagaimana statusnya nanti di hadapan Allah? Ya Allah, hindarkan kami dari neraka jahanam. Inna 'adzabaha kana ghurama. Jahanam itu kekal selama-lamanya. Semoga Allah hindarkan kita, keluarga kita semuanya dari api neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjutkan pada perjumpaan bulan depan, insya Allah. Ada yang mau nanya sebelum diakhiri dengan doa? Ini sudah suruh. Mas ya? Ada nggak? Sudah paham semua? Mau ngopi? Ada di belakang. Belakang wajib.
Waalaikumsalam. Saya ada soal yang mewakili tadi ada yang selalu dibawa oleh orang itu pertama kotoran, kedua dosa, yang ketiganya tadi dosa. Oh ya. Jadi yang kita bawa ke sini Allah sembunyikan itu keburukan itu ada 3. 1 keburukan kotoran kita. Allah sembunyikan, kalau ditampakkan jadi jelek kita. Dosa kalau ditampakkan, aib kita ditampakkan udah jadi jelek semua. Lalu yang ketiga niat yang buruk. Mungkin ada niat buruk dalam kalbu kita. Misalnya apa? Imam biar disebut wah bacaannya bagus nih, hafid nih. Ustaz niatnya biar dapat amplop. Halo? Niat baik atau jelek itu? Dunia itu nggak nilainya akhirat itu. Kalau ditampakkan itu wah amplop. Sepanjang ngomong itu amplop. Kan jelek kan itu. Kalau ada niat itu tampakkan jelek itu. Makanya saya niatnya ya sebenarnya hari ini saya ada jadwal yang amplopnya lebih gede. Selisih 500 di atas di sini. Jujur saya. Saya nggak ambil, kenapa? Karena saya bisa ingkar janji ini. Saya ada janji sama Pak Haji Hadi. Jadi kalau niatnya itu, saya nggak kesini seharusnya. Niatnya ke sono, ke tempat yang undang yang berikutnya itu. Saya kasih teman saya. Nggak, ini maksudnya biar bapak nggak suudon saya niatnya amplop gitu. Bener ini. Bener. Jadi niat itu disembunyikan gitu. Walaupun saya kalau dikasih amplop mau juga gitu. Padahal saya nggak suka sama amplop. Isinya. Dan niat-niat yang buruk, misalnya ini ada yang datang nih, daripada di rumah diomelin istri mendingan di masjid. Misalnya itu, ada niat kayak gitu kan disembunyikan walaupun ada gitu. Nah, tapi saya senang dengan firman Allah ketika Nabi menjelaskan dalam akidah Islamiyah oleh Sayyid Sabiq. Itu disebutkan bahwa ketika ada majelis begini, di situ memuji Allah, ta'arufun ilallah, hendak mengenal Allah. Itu yang datang ke majelis itu rupanya termasuk hamba-hamba yang Allah kasihi, Allah cintai, Allah ampuni. Malaikat di belakang itu ada yang protes, ya Allah, itu enggak semua yang datang itu niatnya baik, semua rajin ke majelis ilmu, enggak. Itu ada yang cuman aki mampir, lagi ada masalah sehingga dia ke masjid. Kata Allah hum julasa la yasqafihim. Semua yang duduk di majelis itu enggak ada yang dirugikan, semua diampuni. Karena ada juga yang rajin ngaji karena jadi DKM. Habis enggak jadi DKM enggak ngaji lagi. Ada, tapi enggak di sini. Enggak di sini, ini masya Allah orang-orang benar semuanya. Di luar sana ada yang model begitu gitu. Jadi tapi walaupun begitu kata Allah, hum julasa la yasqafihim. Pokoknya yang duduk di situ nggak ada yang dirugikan, semua diampuni. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa. Baik, kita akhiri dengan doa dan munajat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم يا قوي يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah, kami mohon ridha-Mu dan surga-Mu, berlindung dari kemurkaan dan api neraka-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb, karuniakan pada kami pasangan kami, anak cucu kami yang menjadi permata hati bagi kami, jadikan kami imam teladan bagi orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Karuniakan pada kami anak cucu keturunan yang terbaik. Engkau Maha mendengar, Maha mengijabah doa-doa kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahi kami semua di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu